Yesus tidak ajarkan mudah-mudahan ke surga, tapi menjamin masuk surga. Saudara-saudara yang diberkati Allah yang Esa, kiranya dicurahkan damai sejahtera disertai Roh Kudus bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, adakah orang yang kalau disuruh memilih masuk surga atau neraka, lalu memilih neraka? Mungkin bisa ditunjukkan orang yang memilih neraka itu. Kalau bisa, tentu saja pilihan ini berlaku atau diyakini bagi orang yang beragama atau kepercayaan akan suatu kuasa di atas segala kuasa dan ada kehidupan lain sesudah manusia mati, sesudah dikubur dan menjadi debu. Sebab Allah yang Esa berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia, yaitu Allah, sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, manusia asal muasalnya dari debu dan akan kembali jadi debu saat dikubur. Lalu, kemana roh manusia setelah mati? Alkitab mengatakan manusia akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, yaitu Yesus, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Ayat ini memperjelas bahwa Yesus berkuasa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat ini juga mengokohkan pernyataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa Yesus setara dengan kuasa Allah, karena Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Saudara-saudara yang diberkati Allah, dengan pernyataan Yesus mampu menghidupkan siapapun yang dikehendakinya, berarti pada Yesuslah manusia bisa hidup berkelanjutan. Artinya, walaupun sudah mati secara fisik, badani, namun akan hidup terus sesudah hari kebangkitan atau hari vonis agung itu. Kata Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Dan tentu saja akan hidup bahagia, sukacita di surga. Yesus tidak pernah berkata, semoga insya Allah kamu mudah-mudahan masuk surga. Tidak sama sekali. Justru Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudara kekasih Allah, Yesus menunjukkan 3 hal. 1. Yesus adalah jalan, Sirotol Mustaqim ke surga, ke hidup kekal. 2. Yesus membawa kebenaran Allah.
semua ajaran Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama dan Yesus adalah kebenaran Allah, meski ada yang disampaikan lewat lambang atau simbol-simbol. Dan ketiga, Yesus memberi hidup kekal sesudah hari bangkit. Bukan 3 hal itu saja, tapi yang luar biasa, Yesus juga menyiapkan tempat di surga itu. Yohanes 14 ayat 1-2 menulis, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ya, umat pengikut Yesus tidak perlu gelisah begini, "Besok bisa masuk surga enggak ya? Apa bisa kelak saya masuk surga?" Tidak perlu khawatir, gelisah, dan takut, sebab Yesus yang mengatur dan menyediakan tempat di surga. Bahkan kelak Yesus datang kedua kali akan menjemput umatnya. Katanya di Yohanes 14 ayat 3, "Apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Betapa indahnya dibawa Yesus ke surga. Maka sungguh benar kata Yesus di atas tadi, Yohanes 5 ayat 21, "Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Apakah saudara mau dihidupkan bersama Yesus ke surga? Puji nama Tuhan. Ya Allah yang Esa, Engkau telah menyatakan Yesus berkuasa mengampuni dosa melalui salib dan menyelamatkan untuk hidup kekal di surga. Mari ya Allah, terangi mereka yang rindu mendapat kepastian hidup kekal seturut janji-Mu melalui Yesus Kristus. Amin.